Review lengkap Android TV Box Epinix ATP1 sudah pakai OS Android 14, resolusi gambar hingga 8K, bisa voice command, plus Android Box ini sudah Google Certified dan fitur hiburan online lancar. Mari kita bahas tuntas. Ya, ini adalah kemasan dus dari STB Android Epinix ATP1 seperti ini. Ya, ada gambar untuk Android box-nya dan juga remote seperti ini ya di bagian depan, dan juga ada aplikasi yang ada di dalamnya. Ya, di bagian belakang teman bisa cek ya seperti ini. Ya, sudah ada juga termasuk Chromecast built-in dengan layar sudah 8K Ultra HD. Untuk CPU-nya sudah quad core dan ada juga Google Assistant built-in. Ya, di sini tertera ya untuk Android TV Box dengan model ATP1, RAM-nya 2GB dan ROM-nya 16GB. Ya, ini kelengkapan di dalamnya. Ya, nanti kita akan cek ya untuk RAM dan ROM-nya. Dan langsung saja ya kita akan unboxing untuk paket pembeliannya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Sudah kita buka semua yang ada di dalam dari Android Box STB Android Epinix ATP1 ini. Ya, ini adalah untuk STB Android-nya ya. Ada bertuliskan Epinix. Kemudian ini adaptor ya, dengan adaptor 2 ampere outputnya. Ya, seperti ini. Lalu ada remote-nya ya. Seperti ini ya untuk remote. Ada 2 baterai seperti itu. Juga ada kabel HDMI sudah termasuk. Dan terakhir adalah panduan ya. Untuk panduannya menggunakan bahasa Inggris. Ya, seperti itu ya. Ya, kita lihat dulu ya untuk STB Android Epinix ini. Ya, kita buka untuk bagian atas plastiknya. Ya, seperti ini ya. Dengan berwarna hitam. Ya, cukup terang warnanya. Ya, kita lihat ya di bagian belakangnya ini. Ya, ada port untuk adaptor. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ada port HDMI, juga tersedia untuk port LAN ya, port LAN Ethernet. Dan ada juga di sini ada 2 buah slot untuk USB 2.0 dan juga tersedia untuk micro SD. Dan ini adalah penampakan di bagian bawah dari Android Box ini. Ya, ada lekukan ya. Ini fungsinya mungkin agar tidak panas. Panasnya bisa menyebar ya, tidak masuk ke STB-nya. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Dan kita tidak tahu ya untuk Android Box ini apakah sudah termasuk IC protection seperti Apple Android. Dan ini adalah remote dari Android Box. Ya, di bagian atasnya itu sudah ada buat voice command. Nanti bisa untuk perintah suara. Dan remote-nya sangat nyaman untuk dipegang seperti itu. Ada juga shortcut menu, teman bisa cek di sini ya. Shortcut menunya sudah terlampir, nanti bisa langsung ditekan. Ini adalah remote Epinix-nya. Ya, untuk baterainya seperti ini. Nanti teman bisa langsung pakai saja. Ya, nanti kita akan coba ya remote ini. Ya, ini adalah penampakan awal dari STB Android Box saat dihidupkan pertama kali. Ya, ada juga logo muncul Android TV seperti ini. Dan untuk remote-nya seperti ini ya penampakannya. Jadi harus di firing agar bisa berjalan. Ya, caranya untuk firing adalah tekan tombol OK, kemudian tekan tombol volume minus secara bersamaan. Ya, harus secara bersamaan. Seperti itu ya. Dan apabila sudah terkoneksi, maka statusnya adalah connected, seperti itu ya. Dan ini adalah tampilan dari STB Android Epinix seperti ini. Ya, tampilannya cukup bagus ya, dengan layar yang cukup tajam ya dari Android Box Epinix ini. Ya, di bagian atas ada untuk setting. Ya, tekan untuk setting agar kita masuk untuk pengaturannya. Ya, di sini kita akan bisa langsung untuk koneksi untuk WiFi jaringan dari tempat teman-teman semua. Ya, tinggal diklik saja ya.
dan dimasukkan passwordnya agar bisa terkoneksi. Ya, seperti ini ya, sudah terkoneksi. Ya, selanjutnya di bagian bawah, nanti agar aplikasi bisa berjalan maksimal, ya teman-teman masukkan untuk di bagian account dan sign in ini, seperti ini. Ya, tinggal masukkan saja untuk email dari teman-teman semua. Ya, seperti ini ya. Lalu ke bawah ada device preference, kita pilih. Lalu pilih about. Ya, di sini ada terjelas ya dengan nama device-nya adalah ATP1. Ya, di bagian bawahnya kita cek untuk device info. Ya, CPU-nya adalah dengan H618, memori 2 GB dan ROM storage-nya adalah 16 GB. Ya, nanti kita akan cek ya detail ini. Ya, Android Box ini juga sudah dengan menggunakan Google Assistant. Ya, teman-teman masuk ke bagian on, ya kita aktifkan ini ya untuk Google Assistant ya. Jadi nanti bisa langsung dipakai. Dan sudah ada Chromecast built-in. Ya, nanti kita akan coba penggunaan dengan Chromecast built-in ini. Ya, ini adalah tampilan menu dari Android Box Infinix ATP1. Ya, kita akan cek ya dengan aplikasi AIDA 64. Ya, kita cek di bagian sistem ya. Dengan mode adalah ATP1. Kemudian ada install RAM terpasang adalah 2 GB. Ya, internal memory yang saat ini ada masih sisa adalah 1129 dari 16 GB dan sisanya adalah terpakai buat aplikasi ya di sistem. Dan di bagian bawah ada Bluetooth versinya dengan Bluetooth-nya adalah 4+, artinya sudah di atas 4 untuk versi Bluetooth-nya. Lalu kita cek untuk CPU. Ya, dengan CPU menggunakan adalah Allwinner H618. Ya, dengan quad-core Cortex A53, speednya adalah 1512 MHz. Ya, dengan CPU adalah 4 inti ya, seperti ini. Ya, kita cek untuk di bagian display seperti ini. Ya, screen resolusi 1280 x 720 dengan GPU-nya adalah Mali G31 dan refresh rate-nya adalah 60 Hz. Ya, kita lihat di bagian Android. Dengan Android versi adalah di Android 12 Snowcone. Jadi klaim awalnya adalah 14. Ya, kita cek di sini adalah 12 ya untuk Android-nya. Dan ini sudah di root ya. Ya. Sudah dilakukan root. Dan berikut adalah spesifikasi dari Android Box ATP1 dengan brand adalah Infinix. CPU menggunakan Allwinner H618 quad-core ARM Cortex A53. Sistem operasi adalah Android OS 14 dengan RAM 2 GB dan ROM-nya adalah 16 GB. Ya, detail lain tentang ini ya teman-teman bisa cek seperti ini ya untuk Android Infinix ATP1 ini. Ya, kita akan coba untuk aplikasi yang bisa berjalan. Kita akan coba dengan aplikasi YouTube. Ya, kita coba putar ya untuk video, misalkan yang video 4K seperti ini. Dan videonya lancar ya, dan gambarnya pun cukup tajam. Ya, di Android Box ini juga teman-teman bisa melakukan install aplikasi game misalnya. Kita coba untuk salah satu game ini yang ada di aplikasi. Dan kita jalankan, dan ini normal ya, bisa berjalan, tidak ada masalah. Ya, kita lihat untuk aplikasi lain ya, misalnya untuk aplikasi Netflix. Ya, seperti ini ya untuk tampilan Netflix, kita buka. Ya, dan ini normal ya, bisa dibuka untuk aplikasi Netflix-nya. Ya, kita coba untuk menjalankan untuk salah satu film seperti ini. Ya, seperti ini ya, dan lancar ya, tidak ada masalah. Ya, cuma sayang ya, penggunaannya pun sangat terbatas. Nanti teman bisa menggunakan remote ya, jadi bisa remote-nya langsung dijalankan ya. Sayang sekali untuk aplikasi Netflix-nya. Ini saya masih kesulitan ya untuk menggerakkan kursor karena
tampilannya pun masih sangat standar ya dari aplikasi Netflix ini. Dan kita coba untuk aplikasi lain. Ya, di sini ada Prime Video. Kita buka aplikasi untuk Prime Video. Ya, untuk aplikasi Prime Videonya enak ya, kita bisa lihat karena bisa menggunakan kursor yang ada langsung dari remote. Dan kita coba lihat untuk salah satu film dari Prime Video. Dan ini bisa dibuka ya, sangat lancar sekali. Dan tampilannya pun sangat enak dilihat ya dari aplikasi Prime Video. Jadi sangat berbeda dengan Netflix yang agak kesulitan ya pengoperasiannya. Ya, nanti teman-teman bisa mencoba ya perbedaan dengan penggunaan Netflix dan juga Prime Video. Kita coba untuk penggunaan Miracast ya, seperti ini ya. Kita buka untuk aplikasi Miracast-nya. Dan kita akan coba untuk menghubungkan dari handphone ke STB Android box-nya. Ya, seperti ini ya. Dan ini bisa terkoneksi, jadi lancar ya, tidak ada masalah untuk penggunaan dari Miracast. Dan dari handphone ini nanti kita bisa buka ya. Dan kita juga bisa mencoba untuk menjalankan aplikasi games misalnya seperti ini. Dan gamenya pun lancar ya, bisa berjalan normal ke Android box Infinix ATP1 ini. Ya, kita coba untuk remote-nya dengan fitur voice command seperti ini. How is the weather Jakarta today on Celsius? Today in Jakarta it'll be mostly cloudy, with a forecasted high of 32 degrees Celsius and a low of 25. Right now it's 31 degrees Celsius and mostly cloudy. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari produk Android box Infinix ATP1. Ya, untuk kelebihan produknya adalah yang pertama, STB ini sudah Google Certified. Ya, ada Google Assistant built-in dan Chromecast built-in. Yang kedua, Infinix Android box ATP1 sudah menggunakan OS Android 14. Ya, versi yang tertinggi saat ini. Yang ketiga, remote sudah voice command, jadi kamu bisa bicara dan langsung bekerja untuk remote-nya. Yang keempat, sudah ada fitur Bluetooth versi 4+. Yang kelima, resolusi gambar sudah cukup tajam hingga 8K. Dan yang keenam, dengan menggunakan CPU quad-core dengan RAM 2GB dan ROM-nya adalah 16GB. Jadi multitaskingnya masih cukup lancar. Dan berikut adalah kekurangan produk dari Android box Infinix ATP1. Yang pertama, ya produk hanya tersedia dengan varian 2GB dan ROM-nya 16GB. Dan belum ada yang di atasnya. Yang kedua, belum terkonfirmasi fitur IC Protection. Jadi untuk mencegah arus berlebih yang ada seperti di Matrix Apple Android box. Yang ketiga, Netflix-nya belum certified. Jadi aplikasi ini kurang nyaman ya saat ditonton dan sangat nyaman ya untuk menonton aplikasi Prime Video. Ya, dengan harga range-nya adalah 300 ribuan, maka Android box Infinix ATP1 ini bisa menjadi rekomendasi Android box 2025 dengan fitur yang cukup komplit dibandingkan dengan kompetitornya yang ada saat ini. Ya, dukung channel Parabola ID dengan like video dan komentarnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar selalu update info terbaru seputar parabola dan TV digital. Sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.